Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Siang. pemirsa iCast, ICT Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini adalah kakak saya, keluarga saya, bahkan orang yang dulu memberikan motivasi tentang banyak hal, menginspirasi banyak hal. Beliau adalah tokoh muda di Tuban yang luar biasa, punya jiwa entrepreneur. Dia pengusaha, dari pengusaha ningrat-ningratan menjadi pengusaha pupuk sekarang. Selamat siang Pak Kastowo. Selamat siang Gus Ansori. Ya. Lebih tepatnya Bapak Yai Ansori. Enggak lah, kita ini bukan kiai, kita ini cuman belajar merintis pendidikan. Oke Pak Kastowo, ini saya atas nama pimpinan lembaga ICT di iCast ini. Saya terima kasih luar biasa atas kedatangannya di iCast ICT Podcast ini. Kira-kira ada ilmu apa yang bisa diberikan kepada saya lagi untuk bagaimana bisa mengembangkan lembaga ICT ini? Monggo Pak Asto. Iya, terima kasih. Sebenarnya perlu diralat sebenarnya. Sebenarnya yang menimba ilmu itu saya. Cuma karena benar tadi, saya terus berawal dari ningratan. Mungkin banyak debu dan sebagainya yang masuk ke saya. Jadi pengalamannya di jalan lebih banyak saya. Ya, itu yang menyebabkan mungkin ya nah sepantasnya lah saya dipanggil guru dan untuk berilmu gitu. Kita saling take and give, Pak. Saling memberi dan menerima. Artinya kita ya memberi masukan antar diri kita masing-masing. Yang penting hari ini kita sudah mewujudkan cita-cita kita masing-masing itu. Dengan yang sudah punya usaha luar biasa. Saya di dunia pendidikan juga alhamdulillah sudah usia 4 tahun Pak Kastowo ini. Kira-kira apa? Monggo Pak Kastowo. Menurut saya semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Betul. Termasuk saya dulu juga yang nengrat, kloyar-kloyor di jalan gak jelas. Dan alhamdulillah ketemu sama Gus Aan. Akhirnya saya bisa berubah, bisa menata hidup saya. Jadi semua itu kembali ke diri sendiri masing-masing. Jadi contohnya saya sendiri aja lah, nggak jauh-jauh. Saya dulu nengrat, kloyar-kloyor gak jelas. Ketemu Gus Aan, saya diarahkan untuk ke arah ini, tapi tetap eksekusi ada pada diri kita sendiri. Walaupun Gus Aan mengarahkan ini, tapi tetap diri saya sendiri yang mengeksekusi, yang menjalankan. Artinya berubah lebih baik lagi ya. Siap. Oke. Jadi perubahan lebih baik itu bukan hanya dari faktor eksternal, lebih utama dari faktor internal kita sendiri. Jadi kita bisa berubah untuk jadi lebih baik tergantung diri kita sendiri. Nah, kebetulan di Tuban ini Gus Aan ini mendirikan ICT. Ini luar biasa menurut saya. Karena ya setahu saya sekolah itu belajar bahasa Inggris itu cuma di lab, di ruangan. Musuhnya itu komputer, conversationnya juga cuma ya terbatas lah, nggak banyak conversationnya. Jadi di ICT ini, wah, pertama saya kemarin dengar masuk itu ragu. Dalam arti, nah kalau saya di dalam diajak ngobrol bahasa Inggris atau bahasa yang lain selain bahasa ibu, wah ya saya tidak paham. Tapi ternyata di sini bukan hanya monoton, ya kita harus pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi kita di sini diajarkan ternyata. Kita yang nggak bisa bahasa Inggris masuk sini, kita diajarkan untuk bahasa Inggris. Kan karena bahasa Inggris saat ini menurut saya pribadi ini, bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu bahasa yang sangat penting. Karena ekonomi dunia tadi bahasanya yaitu dikuasai Cina dengan bahasa Mandarinnya, Amerika dengan bahasa Inggrisnya. Betul. Nah, kalau kita belajar di usia seperti saya ini, wah sangat terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar, tapi ya sudah terlambat. Dengan hadirnya ICT ini yang mengajari kita dari awal, kita bahasa, kalau nggak salah anak-anak dari kecil itu playgroup ya, PAUD ya, itu kan sudah diajari bahasa Inggris. Betul. Walaupun tidak seaktif yang anak SMP dan ke atasnya gitu. Tapi kalau kita diajarkan dari dini,
ya insya Allah menurut saya itu lebih gampang melekatnya. Artinya dengan kebiasaan ya, artinya Subhanul Yam artinya itu kebiasaan rutin tiap hari menjadikan sebuah Inggris Arya gitu ya. Ya betul. Nggih, nggih. Karena kebiasaan itu yang menjadikan ya keseharian jadi bahasa. Tapi tetap jangan lupa bahasa ibu itu aja. Ya betul. Siap. Iya. Untuk ICT sampai saat ini saya masuk ICT beberapa kali, cuma kalau di depan mungkin saya komunikasi dengan security, tapi kalau belum masuk ke dalam area pondoknya kita nggak bakal tahu. Kalau di dalamnya itu wah spektakuler pokoknya, bahasanya, sopan santunnya. Ya untuk kelas Tuban ICT ini wah bukan tarafnya Tuban ya sebenarnya ini sudah nasional seharusnya ya. Tapi lokasinya yang di Tuban. Tapi mungkin pendirinya Gus Aan ini punya wacana lain, mengapa mendirikan ICT-nya di Tuban. Ya begini Pak Kastowo, jadi saya terima kasih atas pengalaman Pak Kastowo yang mencoba untuk masuk ke area lembaga ICT manajemen ini. Jadi menurut saya ICT ini memang menjadi pendatang baru di Tuban. Kami baru 4 tahun Pak Kastowo, tapi kami berusaha memberikan inovasi, memberikan sebuah kreativitas di dunia pendidikan yang ramah anak, pendidikan yang tanpa ada kekerasan, pendidikan tanpa ada bully, tanpa ada penekanan terhadap anak. Anak itu punya potensi masing-masing, punya potensi keistimewaan masing-masing sesuai dengan karakteristik anak itu. Makanya kami melakukan pendidikan yang ramah anak, melakukan pemicuan bagaimana anak potensi ini bisa muncul di tiap anak masing-masing. Tidak harus pandai bahasa matematika, tidak harus pandai bahasa kimia, tidak harus. Tapi sesuai dengan potensi masing-masing. Dan kita memang membiasakan tadi sifat dasarnya manusia itu kan habit, kebiasaan. Kita nggak pernah belajar nyetir pesawat, tapi karena kita biasa mengikuti nyupir pesawat, kita akan bisa jadi pilot gitu kan. Kita nggak biasa belajar menanam padi, tapi karena kita setiap hari dengan bapak ibu kita di sawah, kita bisa menanam padi. Artinya dengan sifat dasar manusia itulah kami menerapkan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ini kan saya hanya masuk. Ya. Saya nggak tahu dalamnya gimana. Ya. Hanya masuk. Jadi gini Pak Kastowo, sekali lagi saya justru malah pengen masukan sebenarnya, masukan dan kritikan agar kami menjadi akademisi di dunia pendidikan yang zaman now ya, zaman sekarang ya, karena kita tidak bisa mendidik anak-anak kita itu seperti zaman kita dulu. Ada kaidahnya atibu auladakum, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena zamannya berbeda dengan zamanmu. Artinya apa? Ini adalah kaidahnya Ali bin Abi Thalib, bahwa kita tidak boleh mengajarkan anak kita sesuai dengan zaman kita. Kita harus mengajarkan anak kita dengan zamannya yang 20 tahun yang datang atau 30 tahun yang datang, zamannya dia nanti. Makanya ini menurut Pak Kastowo yang selaku orang luar biasa, pengusaha sukses di bidang pertanian, khususnya di bidang pupuk, yang dulu backgroundnya adalah anak jalanan, bahkan punk, dan dia berubah total di dunia pengusaha dengan pengalaman pantinannya di luar biasa, asam garamnya di jalan. Hari ini saya ingin pendapat Pak Kastowo bagaimana di dunia pendidikan di ICT ini. Kira-kira butuh butuh masukan, butuh gambaran kira-kira apa yang harus kita lakukan di ICT ini kira-kira. Sebelum ke arah ke masukan dan pendapat. Iya. Kan ini secara teori, hanya di dalam begitu masuk anak-anak pakai bahasa selain bahasa ibu. Itu kan teorinya saja yang di luar. Nah, praktek untuk persiapan bekal anak-anak ini. Apa bekal untuk anak-anak ini? Karena saya tidak tahu. Nah, kalau saya tahu bekalnya di luar ini. Itu kan namanya bukan podcast ini, namanya lelucon ini. Ini saya tidak tahu. Jadi bekal untuk anak-anak ini, untuk di dunia yang serba digital ini. Nah, bekal yang diberikan ICT untuk anak-anak ini selain bahasa itu apa? Semoga nanti tahun depan Pak Kastowo anaknya bisa masuk di ICT.
Amin. biar lebih detail memahami tentang program. Tapi anak saya baru 4 bulan Pak, jadi belum mungkin. Ya nanti kan 5 tahun kan sudah pasti waktunya sekolah. Amin. Kan. Nah, Amin. jadi kami pengen di lembaga ICT ini tidak di samping bahasa Pak Kosto. Bahasa itu ada tahapannya Pak Kosto. Karena kita ada preschool. Pres itu sebelum sekolah. Jadi anak-anak sebelum masuk ke ICT ini memang ada pendidikan preschoolnya. Jadi 3 bulan sebelum masuk sekolah itu ada preschoolnya dan itu diajarkan bagaimana tentang bahasa. Nah, ketika nanti masuk sekolah, ketika dia diajarkan bahasa Inggris dalam pendidikan biologi, matematika, anak udah paham tanpa translate satupun. Nah, jadi ini kalau pakai translate malah dia membingungkan kan. Jadi pakai translate tanpa translate apapun, dia akhirnya anak itu membiasakan. Oh the door, oh ini pintu. Jadi tanpa the door pintu udah, the door, nanti anak-anak dibiasakan itu ada preschool. Lalu yang kedua, kami pengen mengedepankan di samping bahasa itu kami ada program tahfidz Quran. Ya, karena tahfidz Quran ini menjadi ujung tombak membentukkan akhlakul karimah. Jadi anak ini menggunakan metode YAKI, Yayasan Hafidz Quran Indonesia, dan kami menggembleng anak itu bisa tahfidz Quran dan hadis. Dan tahapannya ada hadis, 100 hadis bersama artinya plus rawinya, lalu baru menghafal Al-Qur'annya. Lalu yang ketiga di samping bahasa Inggris ada tahfidz, yang ketiga entrepreneur. Kami bagaimana menciptakan anak-anak ini nanti setelah lulus tidak mencari pekerjaan, tapi bagaimana dia bisa menciptakan pekerjaan itu. Nah itu yang ini kami membuat entrepreneur terpadu tadinya mulai TK sudah diajarkan entrepreneur, SD entrepreneur, di SMP entrepreneur. Nah, jenjang kami memang ada TK ICT, ada SD plus ICT, ada SMP ICT, ada SMK Tekno. Tahapan yang terpadu adalah ketika anak di TK itu dilatih bagaimana anak-anak itu entrepreneur tidak harus punya bisnis, tapi bagaimana dia menciptakan kemandirian. Dia bisa berpendapat, dia bisa bertanggung jawab terhadap pendapatnya, dan dia bisa mempresentasikan di depan. Itu tahapan terpadunya di entrepreneurnya anak TK tadi itu. Yang ketika SD itu dilatih bagaimana anak itu bisa membuat plan perencanaan marketing. Anak itu dilatih pakai uang 50.000, ya. Dia nanti diajak ke suatu tempat atau CFD itu Car Free Day. Anak itu uang 50.000 itu bagaimana dia bisa bertambah menjadi 51.000, 52 sesuai dengan kita maksudnya. Nanti dia membelikan produk itu dijual. Tapi produk yang ada di CFD itu dia beli, seandainya beli minuman Aqua atau produk apalah atau air minum NO, kita punya sponsor NO ini. Nah, air minum yang menyegarkan, menyehatkan ini. Air yang luar biasa, berkah. NO ini adalah air yang osmosis atau apa itu yang luar biasa, dan ini sangat nikmat, enak dan berkah dan barokah. Tapi kan bukan pajangan loh ini, Pak. Boleh diminum kan? Oh, boleh, monggo. Iya. Bukan hanya pajangan. Baik, dilatih bagaimana anak itu ketika dia membeli produk lalu dia menjual produk itu. Dan harus dapat untung. Nah, itu melatih bagaimana dia melakukan pemasaran. Bukan masalah enggak laku, tapi dia bagaimana melatih mental anak itu. Ya, karena di lembaga yang lain kan ya. Iya. Rata-rata motonya itu lulus siap kerja, ya. Bukan lulus siap menciptakan kerja. Iya. Lah itu yang tidak ada. Iya. Nah, itu kayaknya dengan moto entrepreneurship itu berarti kan dia harus siap keluar jadi seorang pengusaha. Betul. Kami memang membuat terpadu itu. Nanti SMP juga begitu. SMP tidak menjual, tidak memasarkan, tapi dia menciptakan. Dia membuat roti, dia bisa membuat sablon. Dia bisa membuat es krim siwalan. Anak SMP dia produksi, harus produksi. Ketika dia dibekali dengan mental pemasaran di SD, di SMP nanti produksi. Di SMK dia tidak produksi sudah. Dia harus bisa menggunakan marketing digital. Jadi ada tingkatannya gitu. Iya, jadi terpadu kita. Jadi kalau pengen masuk di TK, dia harus daftar di PAUD dulu kita. Karena yang masuk di TK wajib dari PAUD kita. Oh, gitu. Iya, kalau tidak PAUD kita nanti dia masuk gelombang 2 dan dia bayarnya beda, lebih mahal. Oh, gitu. Karena ada preschoolnya. Oh,
3 bulan tadi ya. Iya, tapi kalau dari lembaga kita enggak ada preschool karena udah terbiasa. Kalau dia pengen masuk di SD ICT, SD plus ICT, dia harus sekolahnya dari TK ICT tadi. Kalau kita pengen masuk di SMP ICT, dia harus sekolah di SD plus ICT. Kalau dia pengen masuk di SMK Tekno, dia harus masuk dulu di SMP ICT. Artinya apa? Keterpaduan inilah yang membuat kita biar nanti sempurna tajwid kita. Di samping bahasa Inggris, tahfidz Quran, interpreter yang terpadu. Yang terakhir adalah akhlak karimah. Kita akan dimuliakan oleh Allah, oleh manusia, oleh semua isi alam semesta kita kalau kita punya akhlak yang baik. Akhlak karimah ini menjadi ujung tombak dalam sebuah kepribadian karakter anak. Makanya kami membiasakan anak-anak itu selalu berangkat sekolah pakai sungkem kepada orang tua. Nah itu. Nah ini adalah karakter bagaimana dia bisa menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati ustadznya, teachernya dan sebagainya. Kami mohon sekali lagi program ini memang baru di Tuban dan kami mohon doanya Pak Astowo semoga kami bisa istiqomah dan bisa mengembangkan lagi di dunia pendidikan yang kreatif dan ramah anak ini. Nah ini saya butuh masukan Pak Astowo, kira-kira gimana? Lebih tepatnya itu bukan masukan. Lebih tepatnya itu kalau saya memberi masukan ke seorang guru itu kok guru tuh? Bahasa Jawanya tuh nguyai segoro, percuma kan gitu. Lebih tepatnya ke arah pendapat, ya. Bukan masukan lah. Kalau pendapat itu kan bebas. Ya. Gimana Pak? Pertama pendapat saya mau masuk area ICT, di depan itu pelangnya kurang jelas. Itu masukan pertama. Jadi kalau saya dari barat, saya lihat lampu hati-hati di jalan itu 2 kali. 1, yang kedua itu baru ICT. Itu pelangnya yang kurang jelas. Artinya pintu masuknya ya. Pintu masuknya. Memang itu sengaja Pak Astowo. Kami sengaja tidak membuat tidak jelas tapi ke dalam jelas gitu loh. Jadi biar orang tuh penasaran. Kalau kita lihat gambar di dalam sebuah gambar kalender gitu ya. Kalau kita gambarnya itu kok jelas, orang udah jelas. Tapi kalau nggak jelas kan harus perhatikan. Nah, kami pingin ketidakjelasan ini menjadi sebuah perhatian khusus daripada masyarakat Tuban. Ternyata gitu. Itu strategi marketing. Iya. Baru paham lah saya. Monggo Pak Astowo, kami bercanda saja. Tapi itu benar itu keluhan saya tuh. Kalau saya malam itu sering lewat tuh, mana lewat. Oh, udah kelewatan. Kalau siang mungkin ada security di depan begitulah. Untuk pendapat saya yang di area dalam sebenarnya nggak ada kurangnya. Kebersihan masuk, semuanya tertata rapi. Cuma satu, kurangnya itu cuma satu. Apa? Yang daftar loh kok kurang banyak, padahal di dalam sudah sedemikian ini. Ya itu saja kurangnya. Padahal di dalam ini sudah programnya, wah di Tuban ini luar biasa. Ya kok kurangnya itu cuma satu itu aja. Ya kalau mungkin biaya masuk yang menjadikan seperti itu saya malah bertanya pada jenengan ini. Nggih. Ya terima kasih Pak Astowo. Jadi kami memang maklumi Pak Astowo. Kami maklumi dengan masyarakat yang belum banyak yang mendaftar di kita. Karena kami memang di 4 tahun ini kami memang dalam rangka pemenuhan standar kualifikasi atau kualitas dalam produk hasil dari ICT Management ini. Kami akan mewujudkan dulu produk kami bagus, baru mungkin tahun ini kami akan sosprom atau sosial dan promosi. Dan ini memang banyak belum tahu masyarakat Tuban. Makanya kami mohon izin dan Pak Astowo juga bisa mulai tahun ini bisa ikut mensosialisasikan dan mempromosikan lembaga ICT kepada masyarakat umum. Insya Allah kami akan sudah menerima pendaftaran secara terbuka. Dan kami sudah siap untuk menerima pendaftaran putra-putri Bapak Ibu semuanya di ICT Management ini. Kami punya lembaga dari mulai PAUD, TK ICT, SD ICT, SMP ICT dan SMK Tekno. Dan kami insya Allah amanah, insya Allah akan bertanggung jawab dan memberikan laporan rutin atau notifikasi kepada putra Bapak Ibu, perkembangan dari putra Bapak Ibu. Karena kami menggunakan digital setiap kegiatan di pendidikan. Jadi anak itu punya kartu santri dan satu itu plus ATM, plus untuk belanja, plus untuk masuk di kelas.
Kartu itu ketika dimasukkan di kelas ada notifikasi itu kepada Bapak Ibu absen. Alhamdulillah. Absennya sampai iya, orang tua. Orang tua ada notifikasi WA itu. Alhamdulillah Bapak Ibu saya sudah masuk kelas, pelajarannya hari ini guru saya ini gitu. Kalau pulang ada notifikasi lagi dengan kartu itu, maka kami insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pendidikan modern yang berkualitas, yang berbasis international school, berbasis tahfidz Quran, berbasis entrepreneur dan akhlak karimah. Jadi dengan kata lain ini 4 tahun ini perbaikan kualitas. Ya. Setelah itu baru kuantitas. Standar kami kan punya target dan target itu harus kita buktikan dulu. 4 tahun sudah cukup, kita sudah menghasilkan 3 tahun lulusan satu kali dan ini saatnya untuk kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan banyak, jangankan ke orang Tuban, orang Kedongombo pun ini, kami kan di wilayah Kedongombo ini, di Dusun Widengan, di timurnya pos polisi Manunggal 100 meter lah, kanan jalan kalau dari barat, atau baratnya kantor pajak Tuban lah. Kami ini di wilayah Kedongombo, bahkan di lingkungan Widengan ini loh masih ada yang belum tahu kalau di sini ada lembaga pendidikan ICT. Makanya kami memang baru pengen memfokuskan pada kualitas hasil, dan alhamdulillah hasilnya kemarin dari lulusan pertama itu sangat bagus dan memenuhi target. Bahasa Indonesia juga wow luar biasa, bahasa Mandarin dan juga entrepreneur juga bagus. Al-Qur'annya tahfidznya sampai kita punya target lulusan dari kita itu sudah ada yang 15 juz. 3 tahun ya 15 juz. Wow. Artinya dia bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya untuk selesai dalam 6 tahun sudah 30 juz. Woi, saya aja bukan 30 juz tapi juz 30. Juz 30. Apa? Kira itu Pak Kastowo dari mohon doanya dan insya Allah kami bisa istiqomah dan terus berusaha untuk yang memberikan yang terbaik pada kabupaten khususnya masyarakat Kabupaten Tuban. Tapi pembiayaan. Iya, insya Allah tadi. kami satu-satunya pendidikan di Tuban ya, karena di Tuban banyak ya lembaga pendidikan yang sudah bagus-bagus ya, ada lembaga yang wow kayak BAS, kayak Ihsan Kamil, kayak Hijah itu luar biasa. Harunnas itu kami pendatang baru di lembaga ini, di pendidikan Tuban modern, dan kami juga lembaganya juga semua kita menggunakan fasilitas yang ber-AC, lab komputer dan sebagainya. Tapi kami menjanjikan dan kami memberikan sebuah khusus ya bagi masyarakat Kabupaten Tuban. Kami insya Allah tanpa ada uang gedung, Pak. Jadi kami kalau di tempat lain mungkin ada pendaftaran, ada daftar ulang, ada uang gedung. Kalau kami hanya pendaftaran dan pendaftaran pun itu kami sangat dulu 500 adanya target kami, tapi kami hanya 200.000 pendaftaran dan daftar ulang mungkin 3.500.000 itu untuk seragam, untuk buku dan sebagainya. Dan setelah itu nggak ada pembayaran apa-apa. Kami membebaskan biaya uang gedung sampai kapanpun. Tidak ada uang gedung. Kalau di tempat lain mungkin uang gedung 10 juta, 15 juta. Kami tidak. Kami hanya daftar ulang dan itu kita kembalikan kepada siswa semuanya. Insya Allah. Tapi ya mohon maaf, kami akan menyeleksi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi masuk ada tesnya? Ada tesnya, ada seleksinya. Kami akan mencari grade yang paling terbaik. Jadi untuk memenuhi standar kualitasnya tadi. Kualitas iya, karena kami pengennya terbatas tidak menerima semua. Jadi kami hanya menerima 2 kelas. Ya, satu kelasnya 20 berarti 40. Hanya menerima 2 kelas. Ya, 2 kelas setiap jenjang. Nah, gitu. Dan kami tidak bisa lebih dari 20 per kelasnya. Hanya matu. Karena kita menjaga kualitas dan menjaga target yang kita harapkan tadi itu. Mungkin ini sebenarnya kebalik, seharusnya yang jadi tamu ini jenengan. Dari tadi saya ini yang mau wawancara ya. Saya juga bingung. Ini tak wawancara kok malah tanya ini. Iya. Karena kira-kira kok apa? Ya karena emang saya hanya tahu di luarnya. Iya. Tapi karena saya tidak tahu di dalamnya. Iya. Jadi mungkin suara saya mewakili orang-orang yang tidak tahu ICT. Siap. Menanyakan langsung kepada beliau yang bersangkutan gitu. Jadi podcast ini kebalik, tidak apa-apa. Kira-kira kesimpulannya bagaimana Pak Kastowo tentang ICT menurut Pak Kastowo? Kesimpulannya cuma satu, luar biasa. Oh, terima kasih. Kesimpulannya Tepuk seperti tangan itu. Pak Kastowo. Luar biasa. Nah, kita juga punya tagline Pak Kastowo. Tagline-nya adalah ICT bisa luar biasa. Bisa luar biasa. Ya, jadi kalau masuk ICT
bisa luar biasa. Wah, siap. Sesuai Mungkin dengan bisa kata-kata. jadi moto saya untuk kerja ya. Iya, Bisa luar biasa. Bisa luar biasa. Dari tadi podcast ya haus ya. Minum dulu ya. Minum dulu. Ini saya yang bertanya. Jadi beliau narasumbernya. Ini kebalik kan? Saya yang bagian hostnya ini malah. Iya. Cuma karena dari diri saya nggak ada spesial yang bisa ditukar karena ya tadi dijelaskan di awal, saya kan berawal dari jalanan, ketemu beliaunya kalau saya berubah. Jadinya nggak ada yang spesial, makanya saya mungkin mewakili masyarakat yang belum tahu tentang ICT. Nah, jadi saya yang nanya ke jenengan, jadi nanti melihat podcast ini mereka bisa tahu gimana. Atau mungkin mereka yang tidak tahu bolehkah berkunjung ke. Oh boleh, sangat boleh. Artinya kita sudah terbuka dari mulai ajaran 2022-2023 ini. Kami sangat terbuka bagi masyarakat Kabupaten Tuban yang ingin berkunjung melihat kondisi langsung di ICT Management ini. Insya Allah kami terbuka dan kami siap melayani dan memberikan informasi secara utuh kepada masyarakat Kabupaten Tuban. Monggo. Dan kita sudah buka pendaftaran dan insya Allah nanti tanggal di akhir Februari kita ada ICT Competition. Mohon hadir juga dan sekaligus ada launching Siwalan Production media. Siwalan Production itu Siwalan itu santri dengan andalan. Itu production kita punya multimedia di ICT ini. Bahasanya keren-keren, singkatannya di sini. Kalau nggak paham ya kebulet lah. Oke, terima kasih Pak Kastowo. Terima kasih. Cukup ya? Ya cukup Bapak. Oke. Terima kasih kehadirannya Pak Kastowo Siap. di iCast ini, ICT Podcast, dan sekali lagi selamat siang semuanya pemirsa, dan saya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Doakan kami bisa terus istiqomah, terus berkarya di dunia pendidikan yang berbasis entrepreneur, berbasis tahfidzul Quran dan berbasis international school, dan menggunakan program I2E adalah International Islamic Education. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cuci tangan pakai sabun, cukup sekian matur suwun, cuci tangan sampai bersih, cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kastowo, sukses.